Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati shalah wa miftahus shalah at-tuhur. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci surga adalah sholat, sedangkan kunci sholat adalah bersuci. Hadis riwayat Imam Ahmad, jilid 3 halaman 340. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu amududdin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, salat adalah tiang agama. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyatul Awliya, Jami'us Saghir jilid 2 halaman 120. Hadirin jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang tidak kerjakan salat? Karena dia tidak tahu gunanya salat. Setiap pekerjaan yang kita tidak tahu gunanya, orang malas untuk mengerjakannya. Padahal sholat ini adalah alat super canggih yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi semua persoalan hidup manusia. Masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, ini selesainya dengan sholat. Seorang datang mengadu kepada Rasulullah SAW masalah ekonomi. Rasulullah bukan berikan modal untuk dagang di pasar, bukan berikan kambing untuk ternak di padang rumput, bukan berikan bibit untuk ditanam di kebun, tapi Nabi bacakan ayat wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, bagaimana dengan istrinya? Mungkin istri sholat, bagaimana dengan anaknya? Sholat ini solusi untuk semua masalah. Dan hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memang meletakkan rizki itu di langit. Wa fis sama'i rizqukum. Dan Allah menjadikan sholat ini sebagai kendaraan untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Maka siapa saja yang menjalankan perintah Allah untuk sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan rezekinya. Jangankan per individu, satu kampung, satu negara, mereka melaksanakan sholat dengan tertib, maka walaupun negerinya gersang, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesejahteraan. Kita lihat negeri-negeri Arab yang gersang, sejauh mata memandang batu, pasir, panas terik siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari, tapi mereka sejahtera. Kenapa? Ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, langsung makhluk-makhluk itu menjadi kecil. Dagangan mereka kecil, pertanian mereka kecil, pekerjaan mereka kecil, anak istri kecil, semua bergegas memenuhi panggilan Allah menuju ke masjid. Hidup mereka surplus. Lihat nih negeri mereka ini. Mereka datang dari Saudi, mereka datang dari Mekah. Mereka ini halaka Mekah, dari Masjidil Haram. Mereka ini sholat di sana satu kali sama dengan 100.000 kali kita sholat di Masjid Ar-Rahmah. Sholat zuhur satu kali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali kita sholat di Masjid Ar-Rahmah ini di Kampung Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur.
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 100.000 kali itu kalau dibagi 365 hari itu sama dengan 273 tahun. Kita sholat zuhur selama 273 tahun di Masjid Ar-Rahmah, baru sama satu kali sholat zuhur di Masjidil Haram. Siapa orang umurnya di sini 273 tahun? Setengahnya juga tidak ada. Mungkin seperempatnya juga jarang-jarang. Kecuali Mbah siapa kemarin umurnya 93 tahun datang ke sini. Mbah sopo jenenge? Mbah Sroni. Umur beliau 93 tahun. Manusia langka. Tapi mereka ini paham bahwa keluar jalan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih tinggi, lebih mulia lagi daripada sholat di Masjidil Haram. Mereka meninggalkan Ka'bah, mereka meninggalkan tempat tawaf, mereka meninggalkan multazam, mereka meninggalkan makam Ibrahim, mereka meninggalkan air Zam-Zam. Hari-hari mereka bisa mandi air Zam-Zam. Mereka meninggalkan tempat mataf, tempat tawaf, tempat sa'i, tempat gunung Safa, Marwah. Di luar sana sedikit ada Jabal Rahmah, sebelah sana lagi ada Arafah. Bapak kalau pergi haji tidak pergi ke kampung dia, batal hajinya Bapak. Tidak sah hajinya Bapak kalau tidak datang ke kampungnya orang-orang yang datang sekarang di masjid Bapak ini. Mencoba bayangkan betapa mulianya keadaan kampung kita sekarang ini, keadaan masjid kita sekarang ini. Pilihan Allah betul mereka datang ke masjid kita. Di Indonesia ini ada 1 juta masjid, tapi mereka datang ke Masjid Ar-Rahmah. Seluruh Indonesia ini ada 84.381 kelurahan. Dia datang ke kelurahan Sodo. Kita bersyukur. Kedatangan mereka ini satu berkah yang luar biasa. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan sehingga 100% lelaki balik yang datang sholat berjamaah di masjid hari ini atau 2 hari ini. Nah, kita harus berusaha agar mereka yang sekarang ini sudah ada di kampung kita ini kita manfaatkan untuk bertemu dengan orang-orang kampung yang ada di sini. Orang kampung sini kalau mau ketemu mereka di Mekah sana ongkosnya paling tidak 30 juta. Itu juga tidak bisa lama-lama tinggal di sana. Sekarang dia sudah datang kampung kita. Gimana caranya agar mbah kita, kakek kita, bagaimana anak kita, cucu kita, mantu kita, mertua kita dibawa untuk bertemu dengan mereka. Apalagi nanti maghrib mereka akan menyediakan makanan Arab. Mereka akan menyediakan kurma dari Arab. Berapa mahal ongkosnya membawa kurma itu dari negeri Arab sampai ke Indonesia, sampai ke Sodo ini, ongkosnya mahal. Nanti akan dihidangkan tahina namanya. Itu kurma dicolek dengan tahina, makanan terenak di dunia. Nah, orang-orang kampung ini harus mencoba nanti pada maghrib makanan terenak di dunia dari Arab. Nah, kita bergerak ajak orang-orang kampung seluruhnya untuk datang ke masjid nanti maghrib. Bersedia insyaallah. Semoga Allah beri kekuatan. Subhanallah bihamdi subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.